Nah, sekarang untuk soal nomor 5 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah elektron bermassa, berarti ini adalah massa elektron. M9 kali 10 pangkat min 31 kg. Bergerak dengan laju, kita simbolkan V. 3,3 kali 10 pangkat 6 meter per second. Jika konstanta Plancknya panjang gelombang de Broglie. Oke, panjang gelombang de Broglie itu kita simbolkan lambda aja ya. Lambda itu adalah konstanta Planck dibagi dengan momentumnya, di mana momentum itu adalah massa dikali dengan V-nya. Oke, kecepatan atau kelajuannya. Nah, maka untuk persamaan di sini lajunya ini bisa kita buat sebagai kecepatan ya, karena dia hanya satu bidang saja atau satu arah saja. Kita buat nilai hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan massanya 9 kali 10 pangkat min 31 dikali yang tadi ini kita sebut kecepatan, karena momentum massa dikali kecepatan ya, itu 3,3 kali 10 pangkat 6. Nah, maka dari hitungannya ini kita buat 6,6 dan 3,3, ini hasilnya adalah 2. Maka sisanya 2/9 dikali min 31, kalau kita jumlahkan dengan 6 itu adalah minus 25. Kita pindah nih ke atas. Kita pindahkan ke atas, berarti menjadi 10 pangkat min 34 ditambah 25. Maka hasilnya 2 dibagi 9 tuh kita buat 0, ya. 2, 2 dan seterusnya. Nah, dikali dengan 10 pangkat min 34 ditambah dengan 25. Maka ini hasilnya adalah minus 9. Nah, satuannya meter. Maka menjadi 2,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Jawabannya A ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6 ya. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan. Maka kakak buat, ini adalah stasiun, ini si A, ini si B. Nah, maka ini udah masuk ke gerak relatif ya. Nah, maka kita buat arahnya berlawanan dengan kelajuan VAP. P-nya itu adalah pengamat di stasiun ya. VBP 3/4 C. Oke, maka yang di sini kakak ganti deh. Yang ini kita ganti jadi P aja ya, pengamat. Nah, maka kecepatan A itu ke kanan, kecepatan si B itu ke kiri. VAP karena dia ke kanan, kita buat positif 3/4 C. Sementara si VBP karena dia negatif, dia ke kiri kan, berarti min 3/4 C. Nah, yang diminta adalah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B, berarti namanya VAB sama dengan berapa. Nah, pada gerak relatif kita buat VAB adalah VA tambah VB dibagi gitu ya. Nah, untuk yang isi kekosongannya gimana kak? Kita lihat aja. Ini penulisannya A harus di awal, B itu di akhir. Nah, maka tinggal yang nggak ada adalah P ya. Maka VAP tambah VBP. Bagi 1 tambah ini dikaliin aja. VAP kali VPB dibagi dengan C kuadrat. Nah, maka dari sini bisa kita lanjut ya. Untuk nilai VAP tadi adalah 3/4 C. Sementara untuk nilai VPB tidak ada ya, yang ada VBP. Nah, karena VBP minus,
otomatis VPB kebalikannya jadi positif ya, 3/4C, maka ini ditambah 3/4C dibagi 1 tambah ini kalikan 3 kali 3 9/4 kali 4 16 ya, C kuadratnya kan mati dah, maka tinggal kita buat aja 3 tambah 3 ini hasilnya 6/4C dibagi dengan 1 tambah 9/16 itu adalah, ini samakan penyebutnya ya, 16/16, 16 tambah 9 25, ini per 16. Oke, maka 6/4 kita perkecil menjadi 3/2C. Kemudian yang ini kita naikkan ke atas menjadi 16/25. Nah, kita perkecil lagi nih. Untuk si 16 dengan 2 ini hasilnya 8. Maka 3 kali 8 adalah 24/25C. Maka kecepatan A menurut pilot yang di pesawat B adalah 24/25. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 7, materinya adalah kontraksi Lorentz ya. Sebuah roket yang panjangnya L0 saat diam bergerak dengan kecepatan. Kecepatannya kita simbolkan V. V-nya adalah 1/2 akar 3C. Dengan C adalah kecepatan cahaya. Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket saat bergerak akan menjadi, maka panjang roket menurut pengamat yang diam, maksudnya yang diam di bumi ya, itu adalah L. L-nya yang diminta. Nah, maka dari sini ini langsung aja kakak ajarkan cara cepatnya. Kita menggunakan yang segitiga ya. Nah, di sini untuk yang dinamakan kecepatan adalah sisi yang ini. Oke, kecepatan itu merupakan sin theta C. Ini tetanya ya. Nah, kemudian nanti ada dikenalkan gamma itu untuk yang ini dan dikenalkan momentum untuk yang ini. Di mana momentum itu tan theta M0C atau bisa juga kita buat menjadi tan theta energi diam dibagi dengan kecepatan cahayanya. Kak, untuk gamma gimana? Gamma karena sisi miring dibagi dengan alasnya itu namanya 1/cos theta. Dah, maka tinggal kita buat ya. Oke, V-nya tadi 1/2 akar 3 berarti untuk nilai sisi tegaknya itu adalah akar 3 karena sin adalah depan per miringnya gitu ya. Nah, kemudian 2 yang mana Kak? Berarti 2 yang di sini. Otomatis kalau dia seperti ini kita dapat alasnya ini 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 1. Dah, apa untuk persamaan L Kak? L bisa kita cari dengan persamaan L0 dibagi dengan gamma. Jadi hanya untuk L aja ya yang nanti dibagi. Sementara kalau seperti dilatasi waktu, masa relativitas dan segala macamnya itu biasanya adalah gamma dikali dengan mereka. Jadi kalau misalkan mencari delta T berarti delta T0 dikali dengan gamma gitu. Nah, kita masukin ya L0 ini L0 dibagi gammanya adalah nilainya 2/1 berarti menjadi 0,5 L0. Maka jawabannya adalah yang B, CGS. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Sebuah bandul memiliki periode 4 detik saat di bumi, maka itu kita sebut sebagai delta T0-nya 4 sekon. Bila bandul dibawa dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan berarti V 0,6C. Ini kalau kita buat dalam bentuk pecahan 3/5C gitu ya. Periode bandul tersebut menurut pengamat di bumi berarti yang diminta adalah delta T-nya. Nah, untuk soal nomor 7 tadi kita udah bahas untuk persamaan delta T adalah gamma dikali delta T0.
gamma itu sisi yang ini ya, dan kecepatan sisi yang sebelah sini. Berarti kecepatannya 3/5C, di sini 3, ini 5. Dari Pythagoras ini dapatnya 4. Maka untuk nilai gammanya adalah 5/4 ya. 5/4. Delta T0 nya adalah 4. Maka hasilnya 5 sekon. Jawabannya adalah yang A. CGS. Untuk nomor 9, jika sebuah partikel yang massa diamnya M0 bergerak dengan kecepatan, berarti kita buat M0 nya adalah M0, kecepatannya 3/5C. Maka ini kalau kita buat segitiganya seperti di soal-soal sebelumnya, maka kita dapat untuk nilai kecepatannya yang ini ya, ini 3, ini 5. Kalau gammanya yang ini, maka ini tadi 4 dan momentumnya yang di sini. Oke, bentuknya seperti ini. Maka tinggal kita buat aja soalnya yang diminta apa saja. Nah, yang pertama momentum linear. Untuk momentum linear P tadi di persamaan tan theta M0C. Dah tinggal kita lihat aja tannya yang mana. 3 dengan 4 ya. Berarti 3/4 M0C. Untuk pernyataan yang kedua, energi kinetik 1/4 M0C kuadrat. Energi kinetik untuk rumus cepatnya adalah gamma dikurang 1 kali dengan E0. Nah, untuk gammanya kita lihat ini 5, ini 4. Berarti 5/4 dikurang 1. E0 itu adalah M0C kuadrat. Maka menjadi 1/4 M0C kuadrat. Itu untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3, energi total. Energi total itu hanya E. E adalah gamma kali E0. Maka dari sini 5/4 E0 nya adalah M0C kuadrat. Nah, untuk yang nomor 4, energi diam tadi E0. E0 adalah M0C kuadrat. Maka dari sini tinggal kita lihat apa saja jawaban yang benar. Yang nomor 1, momentum linearnya 3/4, benar ya. Untuk yang nomor 2, energi kinetiknya 1/4, benar. Untuk nomor 3, 5/4 juga benar. Yang nomor 4-nya energi diamnya M0C kuadrat juga benar. Maka untuk soal nomor 9 semuanya benar. Jawabannya yang E. Jangan lupa kata-kata motivasinya. Terakhir, untuk soal nomor 10 ya. Jika EK, E, dan E0 adalah energi kinetik, energi total, dan energi diam suatu benda, maka energi kinetik benda yang bergerak dengan kelajuan V. Nah, V-nya sama ya seperti tadi. 0,6C itu adalah 3/5C. Maka segitiganya sama lagi. Yang ini adalah V, yang ini gamma, yang ini momentum. Nah, karena untuk nilainya tadi 3/5, maka di sini 3, ini 5, sini tadi 4. Dah. Yang diminta EK. Apa rumus EK tadi? EK adalah gamma kurang 1 kita kali dengan E0 nya. Maka gammanya 5/4 kurang 1 kali dengan E0. Hasilnya adalah 1/4 E0 untuk nilai EK nya. Namun hati-hati, di pilihan jawaban yang diminta hubungan antara energi kinetik dengan energi totalnya. Maka kita cari dulu apa hubungan energi diam dengan energi total. Untuk soal nomor 9 tadi udah dibahas. Untuk energi total adalah gamma dikali dengan energi diamnya. Maka kalau dari sini kita dapat hubungan untuk E0 nya itu nanti menjadi E nya adalah 5/4 ya. E0. Nah, maka untuk E0 ya, misalkan kita substitusi yang E0 sini dengan E0 yang di sini ya. Maka untuk EK adalah 1/4. E0 nya menjadi 4/5E. Nah, maka hasilnya adalah 1/5
E, gitu ya. Nah, maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang B. Hati-hati dalam melihat pilihan jawaban. Untuk nomor 10 ini adalah akhir ya untuk pertemuan kita di review 12. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup konsultasi Telegram ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.